Kita lanjutkan. Pengalihan harta dalam rangka likuidasi, merger, konsolidasi, pemekaran atau pengambil alihan usaha. Pengalihan harta dalam rangka merger, konsolidasi ataupun akuisisi yang memenuhi syarat pemekaran usaha dalam rangka menjual sahamnya di bursa efek, maka nilai sisa buku dari aktiva dapat dijadikan sebagai dasar penilaian aktiva tadi, tapi dengan mengajukan permohonan persetujuan kepada Ditjen Pajak terlebih dahulu. Contoh, PTA dan PTB berniat melakukan konsolidasi dengan membentuk perusahaan baru yaitu PT C. A dan B akan dilikuidasi setelah konsolidasi. Pengalihan aktiva dari PTA ke PTB, pengalihan aktiva dari PTA dan B ke C itu dapat menggunakan nilai buku. Ya. Jadi tidak boleh tidak menggunakan nilai pasarnya, boleh menggunakan nilai buku. Kemudian hibah, sumbangan, dan warisan. Transaksi pengalihan aktiva terkait dengan hibah, sumbangan, dan warisan. Pengalihan harta dengan alasan hibah, sumbangan, atau warisan yang memenuhi Undang-Undang PP Pasal 4 ayat 3 huruf A dan B itu bukan objek pajak. Penyerahan aktiva dicatat sebesar nilai sisa buku dan tidak perlu mengakui laba rugi. Tetapi kalau tidak memenuhi ketentuan pasal 4 tadi, maka dia menjadi objek pajak. Contoh, Beni berniat menghibahkan 2 buah gedung masing-masing kepada PT Sinar dan kepada sebuah badan sosial yang ditetapkan Menteri Keuangan. Atas penyerahan gedung ke badan sosial, hibah itu bukan objek karena yang menerima adalah badan sosial. Sehingga Beni mencatat hibah tersebut sebesar nilai sisa buku fiskalnya berapa dan tidak perlu mengakui ada laba dan rugi. Ya. Tetapi atas hibah gedung kepada PT Sinar, karena ini merupakan objek pajak, maka Beni harus mencatat hibah tersebut sebesar harga pasar dan harus mengakui adanya laba rugi. Jadi walaupun Beni tidak menerima uang karena ini transaksi hibah, tetapi kalau hibahnya kepada bukan kepada lembaga yang kemudian tidak menjadi objek, dalam ini misalnya PT Sinar, maka hibah tadi harus dicatat sebesar harga pasarnya dan tentu harus mengakui adanya laba atau rugi. Ya ini gak enak nih, terima duit enggak tapi suruh bayar pajak, ada objek pajak di situ. Yang terakhir, transaksi pengalihan aktiva, revaluasi aktiva tetap, yaitu penilaian kembali ya harta yang tercatat sebesar nilai buku fiskal menjadi sebesar harga pasar, harus melalui persetujuan Direktorat Jenderal Pajak. Selisih antara nilai buku dengan nilai revaluasi itu objeknya PPh final 10%. Kemudian WP dapat menyusutkan harta dengan dasar penyusutan nilai aktiva yang baru. Contoh, nilai sisa buku suatu mesin sebelum revaluasi itu 200 juta. Harga pasar wajar mesin tadi saat ini misalnya 400 juta. Dengan persetujuan Ditjen Pajak, nilai sisa buku mesin dapat diubah menjadi sebesar 400 juta, yaitu sebesar harga pasarnya. Setelah itu, WP dapat menyusutkan mesin dengan dasar penyusutan yang baru. Tapi kita lihat nilai bukunya adalah 200 juta, kemudian dilakukan revaluasi, nilainya menjadi 400. Tentu di sini ada objek PPh final sebesar 10%, yaitu dari harga pasar kurangi nilai sisa buku, 400 dikurangi 200 juta. 10% kali 200 juta berarti 20 juta. Setelah melakukan revaluasi, wajib pajak tadi harus bayar PPh 4 ayat 2 sebesar 20 juta.